F-16 Fighting Falcon merupakan pesawat tempur multi-role yang diproduksi oleh General Dynamics Amerika Serikat yang terlahir dari Lightweight Fighter Program. Berdasarkan pengalaman dari pilot USAF Kolonel John Boyd di Vietnam War dan Korean War, Amerika membutuhkan Air Superiority Fighter yang lebih mumpuni. Pada tahun 1969, mereka berhasil mendapatkan dana dari Departemen Pertahanan untuk General Dynamics dan Northrop untuk mempelajari konsep desain berdasarkan teorinya. Pada 1972, petinggi dari USAF memilih General Dynamics model 401 dan Northrop P600 sebagai kandidat untuk fase uji coba. Prototipe pertama dari F-16 muncul pada 13 Desember 1973 dan melakukan penerbangan perdananya di Air Force Flight Test Center di Edwards Air Force Base, California pada 2 Februari 1974. YF-16 melakukan flight dengan kecepatan supersonik pertamanya pada 5 Februari 1974, dan di tahun yang sama, General Dynamics menyerahkan prototipe kedua dari YF-16 dan melakukan terbang pertamanya pada 9 Mei. Program ini menjadi sangat serius ketika anggota NATO berencana untuk menggantikan pesawat mereka yang sudah uzur. Mereka akan mempertimbangkan untuk membeli jenis pesawat yang menang dari program LWF ini. Meskipun telah disaingkan dengan beberapa kompetitor dari Eropa dalam kompetisi program Air Combat Fighter, US Air Force menetapkan YF-16 sebagai pemenang pada 11 September 1974. Pada akhirnya, USAF berencana mengorder sebanyak 650 unit dan kemungkinan hingga 1.400 unit. Di dalam video ini, kami akan membahas sejarah program akuisisi F-16 oleh TNI AU dan berbagai program yang sudah direncanakan untuk mempertajam cakar elang besi TNI AU ini. Mari kita simak bersama-sama. Proyek Peace Bima Sena 1 merupakan program pengadaan F-16 untuk TNI AU yang dipimpin oleh Marsikal TNI Utomo. Program ini telah berjalan sejak 1986, menghasilkan respon positif dari pihak Amerika Serikat, dengan izin untuk membeli 12 unit F-16 AB Fighting Falcon Block 10 yang telah di-upgrade sehingga memiliki kemampuan mendekati seri C dan D. TNI AU juga mengirimkan penerbang yang memiliki rata-rata 1.000 jam dengan menggunakan pesawat F-5 Tiger II. Keempat penerbang yang dikirim ke San Antonio Air Force Base, Texas, Amerika Serikat, diantaranya adalah Letkol Penerbang Wartoyo, Mayor Penerbang Basri Sideabi, Mayor Penerbang Eris Herianto, dan Mayor Penerbang Rodi Suprasojo. Setelah Indonesia beberapa kali melakukan pelatihan pilot di Amerika, pada akhirnya Indonesia sudah mendapatkan ke-12 F-16 pada tahun 1990. Perlu diketahui, TNI AU merupakan negara pertama yang menggunakan F-16 di luar anggota NATO. Dan tentu saja, pesawat ini merupakan pesawat tempur sergap yang termutakhir pada zamannya dan membawa efek deteren yang sangat tinggi di kawasan ASEAN. Pada tahun 1992, terjadi kecelakaan yang menyebabkan total loss. Tapi beruntung, pilot dapat melontarkan diri. Diketahui penyebabnya adalah pesawat tersebut mengalami stall spin dikarenakan adanya malfungsi pada early warning system. Dikarenakan hanya memiliki 11 unit F-16, TNI AU berinisiatif untuk membeli F-16 Block 15 sebanyak 9 unit. Sebenarnya, pesawat tersebut diproduksi untuk Pakistan. Hanya saja dibatalkan karena embargo berdasarkan Pressler Amendment. Penandatangan kontrak dilakukan oleh KSAU Sutria Tubagus dengan General Dynamics Lockheed Martin pada tahun 1996. Nantinya, ke-9 pesawat tersebut didaftarkan dengan nomor TS1613 sampai TS1621.
Dengan rencana pengadaan ini, TNI AU kedepannya akan memiliki 20 unit F-16 dalam satu skadron. Dalam rencana jangka panjang, TNI AU juga merencanakan untuk mengakuisisi 60 unit F-16 untuk melindungi wilayah NKRI. Pada 10 Maret 1997, pesawat dengan nomor TS-1607 yang merupakan bagian dari tim aerobatik Elang Biru mengalami kecelakaan dan menewaskan pilot Kapten Dwi Sasongko. Hal ini disebabkan crash saat landing dan adanya malfungsi pada ejection seat. Akibatnya, TNI AU hanya mengoperasikan 10 unit F-16 dan ingin sesegera mungkin untuk menerima kedatangan 9 unit F-16 Blok 15 untuk mengisi kekosongan dari Skadron 3. Namun pada 2 Juni 1997, Presiden Soeharto membatalkan kontrak tersebut. Dikarenakan pemerintah Amerika di bawah Presiden Clinton mengangkat masalah HAM yang dilanggar oleh TNI saat kejadian pembantaian Santa Cruz. Hal ini mengakibatkan Indonesia diberi sanksi embargo ekonomi dan militer pada September 1999 hingga November 2005. Perlu diketahui bahwa embargo dari Amerika tidaklah bersifat total. Terdapat beberapa komponen atau spare part safety yang tidak masuk dalam list embargo, seperti ejection seat. Hal ini mengakibatkan Indonesia harus mengoperasikan armada F-16-nya dengan kondisi yang sangatlah terbatas, dengan menggunakan sistem kanibalisasi suku cadang, dikarenakan tidak adanya suku cadang dari Amerika. Akan tetapi, TNI AU cukup beruntung, dikarenakan Amerika tidak mengetahui bahwa Indonesia melakukan program Falcon Up dalam negeri dengan bantuan perusahaan Belanda, Daedalus dan Koolhaas, untuk memperpanjang usia terbang F-16. Dengan adanya program ini, F-16 TNI AU dapat melakukan tugasnya kembali secara optimal. Pada tahun 2010, terdapat rumor tentang program Peace Bima Senato, di mana TNI AU menginginkan 24 pesawat tempur F-16C dan D Block 25 ex-US Air Force. Nantinya, pesawat tersebut akan di-upgrade menjadi Block 32. Selain itu, juga terdapat 6 airframe yang terdiri dari 4 Block 25 dan 2 Block 15. Pada tahun 2011, pembelian ini telah terkonfirmasi saat Presiden Obama tiba di Indonesia. Diketahui bahwa total kontrak tersebut mencapai 750 juta dolar. Dalam kontrak tersebut juga didapati pembelian sniper pods. Dalam rentan waktu 2015 hingga 2017, sebanyak 19 unit F-16C Block 25 dan 5 unit F-16D Block 52 telah tiba dan melengkapi seluruh armada F-16 untuk Skadron 3 dan Skadron 16. Akan tetapi, pada 16 April 2015, F-16 dengan nomor TS-1643 yang diterbangkan oleh Letkol Penerbang Firman Dwi Cahyono mengalami crash, yang akhirnya terbakar dan meledak saat akan take off di Lanut Halim Perdana Kusuma. Beruntung, pilot berhasil keluar dan menyelamatkan diri dengan luka bakar. Pada 24 Juni 2015, F-16 dengan nomor TS-1609 mengalami malfungsi pada landing gear. Hal ini berakibat kolapsnya landing gear bagian depan. Lalu kecelakaan terakhir pada 14 Maret 2017. F-16 dengan nomor TS-1603 tergelincir saat mendarat di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Setelah TNI AU menerima seluruh F-16C dan D, TNI AU menganggap adanya ketidakefisienan karena mengoperasikan dua jenis airframe. Akhirnya, TNI AU juga melakukan program Falcon Star AMLU pada seluruh F-16AB di tahun 2017. Nantinya, F-16 ini akan memiliki kemampuan setara dengan F-16 Block 72.
Proyek yang dikerjakan di Hangar Skadron Udara 3 ini telah melibatkan teknisi dari Skatek 42, Lockheed Martin Aero, PTDI, dan Freight Forwarder. KSAU Marsikal Fajar Prasetyo mengatakan bahwa F-16 ini akan meningkatkan kapabilitas tempur dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan adanya peningkatan kemampuan radar dan avionik baru, pesawat ini dapat mengunci dan menembak 4 target sekaligus. F-16 ini nantinya dapat melakukan pertempuran beyond visual range dan within visual range dengan menggunakan advanced weapon seperti AIM-120 MRAM. Sejauh ini, sudah ada 3 pesawat F-16 yang telah selesai menjalani program upgrade ini. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, pihak delegasi dari Amerika sempat menawarkan F-16 Block 72 Viper yang memiliki teknologi terkini. Akan tetapi, tetap saja Menteri Pertahanan Indonesia lebih memilih F-15EX yang terbaru dan memiliki efek deteren yang tinggi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa TNI AU sebenarnya lebih menginginkan F-16 Viper, dikarenakan para pilot dan teknisi yang sudah familiar dengan sistem kerja dari F-16. Dapat disimpulkan bahwa F-16 memiliki sejarah yang cukup panjang dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Dan dapat dipastikan, F-16 merupakan tulang punggung TNI AU untuk beberapa dekade ke depannya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai F-16 ini? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.